Setan. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tiba-tiba muncul seseorang bertanya kepada kami. Mereka semua bertiga, dilihat dari perawakannya. Mungkin saja mereka adalah warga sini asli, karena salah satu dari mereka memakai pakaian khas orang-orang Sunda pada umumnya dengan sarung yang diselempangi. Sedangkan yang lainnya, aku tidak tahu mereka menggunakan apa. Baju mereka sedikit aneh. Saya diarahkan untuk pengantaran jenazah ke rumah ini, Pak. Jawab Wawan dengan santai. Oh iya, sepertinya mereka sudah menunggu di dalam, Mas. Antarkan saja. Ujar salah satu dari mereka. Entah mengapa aku sangat mencurigai mereka. Rumah yang kami tuju ini sangatlah gelap dan tidak ada pencahayaan sama sekali. Sudah pasti di dalamnya tidak terdapat orang dan kurasa mereka sengaja ingin menjebak kami di dalam sana. SRKKKK. Aku memegang tangan Wawan agar dia tidak turun. Ada apa, Zis? Ujarnya berbisik kepadaku. Aku tidak yakin, Wan. Lebih baik kita pergi saja dari sini. Itu tidak mungkin, Zis. Kita akan dihadang dan dicurigai warga sini. Jawabnya lantas turun dari mobil. Wawan bodoh. Kenapa dia tidak menaruh curiga sedikitpun kepada mereka? Kondisi rumah yang gelap dan tidak berpenghuni seperti itu tidak mungkin ada yang menempatinya. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku langsung lari saja membawa mobil ini? Dari dalam mobil, aku melihat Wawan dan ketiga orang tersebut masih berbicara satu sama lain. Entahlah apa yang mereka bicarakan yang jelas. Wawan meminta bantuan untuk mengangkat peti tersebut ke dalam sana. Kita akan masuk, Zis. Mereka akan membantu kita. Ujarnya ketika sudah kembali di dalam mobil. Tapi, rumah itu tidak berpenghuni, Wan. Bagaimana mungkin di dalam sana ada orang? Ucapku cemas. Santai saja, Zis. Ini soal yang mudah. Ucapnya mengabaikan peringatanku. SRKKKKK. Gerbang pun dibuka beserta lampu-lampu taman menyala. Aku kagum dengan keindahan taman yang sangat rapi dan benar-benar memanjakan mata. Padahal sebelumnya sangat gelap dan menakutkan. Wawan lantas memasukkan mobil ke dalam rumah tersebut tanpa ada rasa curiga. Aku menoleh ke arahnya pun dia hanya tersenyum kecil. Dia tenang sekali. Sepertinya memang rumah ini baik-baik saja. Baiklah, toh kami hanya harus meninggalkan jenazah sialan ini lantas langsung pergi. Aku mengikuti Wawan yang turun dari mobil sambil membawa dokumen pengantaran serta penerimaan jenazah. Tanpa membuang banyak waktu, aku langsung bergegas menuju peti mati di belakang mobil. DGH. Entah mengapa aku masih merasakan perasaan yang tidak enak mengenai rumah ini. Apa memang aku saja yang terlalu berpikiran buruk? Tapi, feelingku mengatakan untuk tidak masuk. Kenapa, Mas? Sepertinya resah sekali. Ujar salah satu orang yang ikut ke dalam mobil karena untuk membantu pengangkatan peti. Dia memang seperti itu. Terlalu kaku jika bersama orang baru. Baru saja aku ingin menjawab. Wawan langsung menjawabnya. Lagi pula, orang yang di sebelahku ini sepertinya mencurigakan. Sedari tadi senyumnya sangat lebar seperti ingin menghabisi kami saja. Buka pintunya. Pintu pun terbuka. Kami lantas masuk ke dalam rumah besar ini. Di dalam, ternyata masih ada beberapa orang. Mungkin mereka sekitar 10 orang jika dijumlahkan. Ternyata mereka adalah keluarga sekaligus penghuni rumah ini. Syukurlah firasatku ternyata salah. Ungkapku dalam hati. KRKK. Pintu tempat kami masuk dikunci. Kenapa seperti itu? Tanyaku dalam hati. Karena mendengar hal tersebut, aku kembali was-was. Kalau memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengapa pintu tadi dikunci? Sial. Ini semua karena kebodohan Wawan yang tidak bisa membaca peristiwa seperti ini. Turunkan peti ini. Perintah Wawan ketika sudah sampai di ruangan tengah. Kami berempat lantas menurunkan peti. Setelah selesai 2 orang yang ikut membantu kami mengangkat lantas mundur dan bergabung dengan orang-orang di belakang. Mereka sudah berbaris sambil saling tersenyum. Sementara Wawan, dia melakukan peregangan badannya. Apa yang dia lakukan di saat seperti ini? Maaf sekali kawan, kalian mengantarkan peti tersebut tidak ada isinya. Ujar salah satu dari mereka. Oh ya, pengantaran tetap dilakukan karena kami memiliki kewajiban atas kontak. Wawan menjawabnya lugas. Sebenarnya apa yang mereka mau dari kami? Kupikir mereka adalah penghuni rumah ini.
2 orang tua dan sisanya adalah pemuda-pemuda. Ternyata dugaanku salah. Pantas saja pakaian mereka terlihat aneh. Para pemuda tersebut semuanya memakai jubah hitam. Tidak seperti orang tua yang tadi menyapa kami di luar. Karena peti tersebut tidak terisi. Maukah kalian menjadi isi dari peti tersebut? DGH. Sial. Ternyata mereka ingin membunuh kami di sini dan memasukkannya sebagai tumbal. Hahaha. Aku sudah menantikan kesempatan seperti ini. Kalian yakin hanya berjumlah 10 orang? Wawan tiba-tiba tertawa dan menghampiriku. Kupikir, kami tidak perlu memakai benda tajam untuk mengalahkan kalian berdua. Cukup dengan tangan kosong, lalu setelahnya baru kami akan menyayat tubuh kalian untuk dipersembahkan kepada Nyai. Jis, kamu bisa bertarung kan? Urus saja salah satu dari mereka sebisamu. Jika tidak sanggup, lebih baik kamu menonton saja. Ejeknya kepadaku. Hahaha Wan. Aku dibesarkan di jalanan. Dihinakan sudah makanan sehari-hari. Ya, aku tidak pernah mengira akan sampai sejauh ini. Ucapku. Karena situasi sekarang antara hidup dan mati. Aku terpaksa harus bertarung dengan mereka. Untung saja yang kulawan kali ini asli manusia bukanlah setan. Jeti, aku akan menunjukkan kepada mereka karena sudah salah mengincar kami. Sebelumnya, siapa yang menyuruh kalian untuk seperti ini? Tanyaku kepada mereka. Wawan sudah berada tepat di sebelahku dan kami kapanpun siap untuk bersiap menyerang ketika mereka maju. Baiklah, dikarenakan kalian akan mati. Kami akan memberitahunya. Kalian akan dikorbankan sebagai tumbal oleh keluarga Siswoyo. Dikarenakan gagal ketika menuju ke sini, entah bagaimana caranya kalian bisa lolos dari hutan itu. Maka, Jono mengirim kami untuk menyelesaikannya di tempat suci ini. Ujar salah satu dari mereka. Ternyata begitu, Jono mengatur ini semua untuk membunuhku dan menjadi tumbal keluarga Siswoyo. Begitupun ketika di hutan tadi. Itu juga rencana dari mereka. Teki-teki ini semakin terkuak dan dalang di balik ini semua adalah si iblis Jono. Maju. Aku berpisah dengan Wawan karena kami dikepung. Jeti, Wawan memilih menyeberang di samping peti mati sedangkan aku langsung dihampiri oleh 3 orang. Piuk, piuk, piuk. BUGHH. TAPH, TAPH, TAPH. Salah satu dari mereka maju menyerangku dengan menggunakan jab. Tapi aku berhasil menangkisnya. Begitu juga kedua orang lainnya yang langsung mendaratkan tendangan sambil berlari ke arahku. Namun, aku masih sigap menahannya dengan tangan. Rasa sakit yang timbul akibat tendangan tersebut masih berdenyut di tanganku, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. BUGHH. Piuk. ARGHH. Salah satu dari mereka maju lagi dan melancarkan pukulan ke arahku secara bersamaan. Aku bisa menahan salah satunya namun, tidak dengan orang berikutnya. Pukulannya tepat mengenai perutku dengan telak dan aku pun mundur sejenak. Piuk. SWUTTT. DAGH. Mereka seperti tidak memberikan kesempatan untukku mengatur nafas bahkan untuk pondasi kuda-kuda sekalipun. Setelah terkena pukulan, mereka datang sambil menendang melompat. Aku menghindarinya tetapi, tiba-tiba pelipisku terkena pukulan dan darah segar pun mulai keluar dari pelipis. Cih, anak ini lemah sekali. Ujarnya merendahkanku. BUGHH, piug, darah. Haahaha, haahaha, haahaha. Nafasku terengah-engah. Lumayan Wan, entah kapan terakhir kali bertarung seperti ini. Tetapi aku seperti bersorak menikmati hal seperti ini. Ucapku sambil tersenyum. PROK, PROK, PROKK. 3 orang di depan saling bertepuk tangan. Sekarang ini, sisa 2 pemuda dan 1 orang tua. Tak kusangka mereka tidak ikut bertarung tadi. Mungkin saja mereka pemimpinnya di sekte iblis ini. Kamu masih bisa bertarung kan? Tanya Wawan padaku. Tentu saja, Wan. Aku akan bertaruh nyawa di sini. Jawabku dengan yakin. Padahal, luka-luka yang kuterima lumayan parah. Satu mataku saja masih bengap dan sudah samar melihat. Tetapi mau bagaimana lagi, daripada kami harus mati konyol di tempat seperti ini. Lebih baik melawan sebisa kami. SRINJG. SRINJ. SRINJ. Sial. Mereka mengeluarkan senjata tajam. Ini akan lebih berat lagi dari yang sebelumnya. Fuh,
Semoga saja aku bisa melewati ini. JLK. Hahaha, sepertinya kematian akan lebih dekat kepada kita, Ziz. Hei, ayolah. Setidaknya aku ingin makan malam dengan cinta terlebih dahulu sebelum mati. Ujarku sambil membuat kuda-kuda. Kamu mempunyai hubungan dengannya? Itu sangat luar biasa, kawan. Sudahlah, kita lewati dulu malam ini, Wan. Ucapku lagi. Mereka sudah bersiap maju untuk menyerang kami. Aku melihat dari raut wajah mereka yang nampak kesal karena obrolan kami. Kalian berisik sekali untuk orang yang akan mati. Ya setidaknya itulah yang bisa kalian lakukan. Ujar orang tua di antara mereka. Dengar Ziz, kamu ambil orang tua itu. Biarkan aku melawan yang lainnya. Perintah Wawan kepadaku. Dia memang gila. Setelah tadi berhasil mengalahkan banyak orang. Sekarang dia ingin melawan 2 orang lagi sekaligus. Hiya. Kedua orang itu menyerang Wawan yang langsung bersatu denganku. Sedangkan orang yang terlihat tua menghampiri diriku sambil berlari. SRINJG, SRINJ, SRINJ. Tebasannya kuhindari sambil mundur. Iya, walaupun tua. Tebasannya sangat cepat dan kuat. Jika sampai terkena, mungkin saja akan langsung fatal. SRINJG, SRINJ. Dia terus saja menebasku tanpa jeda. Ini gawat. Aku harus bertarung dengannya menggunakan akal. Aku lari sedikit sambil terus menghindarinya ke arah sofa. SRINJ, SRINJ, SLEBB, SLEB. DAGH. Ia beberapa kali menebas dan terkena sofa. Sesekali juga menancap. Tetapi dia cepat sekali mencabutnya, jadi aku belum bisa menyerangnya. Teruslah menghindar anak muda. Kamu tidak akan bisa kabur. Ujarnya dengan masih menebasku. SRINJG, SRINJG, SRTTTTTTT. Sial. Lengan kiri atasku terkena tebasan tipis. Perih sekali tebasan yang ditimbulkan olehnya. Aku harus lebih berhati-hati dengan orang tua ini. Kau harusnya malu orang tua. Lebih baik kau pulang bermain dengan cucu saja daripada memegang sebilah pedang. Ujarku berusaha memancingnya kembali. Kurang aja. SRINJ, SRINJ. Dia kembali menyerangku dengan menebaskan beberapa tebasan yang berhasil aku halau. Sayangnya aku masih belum bisa melihat celah darinya. DAGH. Aku langsung melempar kursi ke arahnya lantas maju karena dia kehilangan fokus untuk sementara waktu. DAGH. TRANJG. Aku langsung menendang tangan yang memegang pedang tersebut. Dia pun terhuyung kehilangan keseimbangan dan ini adalah kesempatanku. Aku langsung memukul hidungnya secara berturut-turut. Hingga darah mengalir deras. Tidak cukup di situ. Aku langsung membantingnya ke bawah. Piuk! 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 BRAK. Hayah. DAGH. DAGH. Setelah di bawah, aku langsung menendang-nendang bagian perut serta wajahnya. Orang tua ini pun terkapar dan tidak bergerak lagi. TROK, TROK, TROKK. Terdengar tepuk tangan dari arah kanan dan ketika aku menoleh, dia adalah Wawan. Sial. Cepat sekali dia membereskan 2 orang sekaligus. Ketika aku menoleh ke arah lawannya, mengenaskan sekali dengan kedua tangan yang terpotong satu sama lain. Wawan menghampiriku sambil tersenyum tipis. Anak ini memiliki bela diri yang sangat hebat. Beruntung sekali aku pergi dengannya. Sementara aku masih memegangi tangan kiri akibat masih terasa sakit akibat tebasan orang tua tadi. Kamu keren sekali, Ziz. Pujinya kepadaku sambil memegang kedua pundakku. Berhentilah bercanda, Wan. Kamu memang gila. Hei, mereka pantas mendapatkan ini. Lagi pula, di antara mereka masih ada yang hidup. Biarkan saja peti itu yang mengambil nyawa mereka. Jawabnya sambil memapahku keluar dari rumah ini. BRAK. Belum saja kami mendekati pintu. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Angin pun masuk dengan kencangnya ke arah kami. JLKK. Aku menelan saliva karena merasakan aura yang sangat menakutkan. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Seketika muncul beberapa orang dengan jubah hitam seperti malaikat di film-film berjumlah 6 orang dan di tengah mereka terdapat wanita cantik yang sangat familiar di kepalaku. Lepaskan. Lepaskan.
Teriak Wawan yang tiba-tiba terangkat ke atas. Lepaskan. Wea-wea-enen. Teriakku ketika melihat Wawan terangkat ke udara. Hahaha, lepaskan. Lepaskan. Tiba-tiba aku juga terangkat ke udara sambil terasa tercekik di bagian leher. Aku seperti sulit sekali bernafas. Penglihatanku sedikit kabut. Rasanya, Ajau sudah dekat menjemputku dan Wawa. Hentikan! Tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat lembut seraya berteriak. Tetapi, aku sudah tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bersambung. Besok libur ya?